Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Ibu Sofi Yunida Putri, selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 1 dan teman-teman sekalian, kami dari kelompok H akan mempresentasikan hasil diskusi kami untuk tugas 3. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Ariyanti Airana Dwita dengan NPM Air 013. Perkenalkan, nama saya Elsya Keisha Gristandean dengan NPM Akhir 204. Perkenalkan, nama saya Yeli Rainumbi, NPM Akhir 418. Perkenalkan, nama saya Jaka Patria Faizin dengan NPM Akhir 407. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan soal E4.9, LO2, 3, 4, dan 5. Telah disediakan laporan laba rugi dengan laba ditahan. Di bawah ini disajikan informasi terkait TAO Ltd untuk tahun 2022 dengan jumlah dalam ribuan US dollar. Yang pertama, data net sale sebesar 1.200.000. Kedua, cost of goods sold sebesar 780.000. Yang ketiga, selling expense sebesar 65.000. Yang keempat, administrative expense sebesar 48.000. Yang kelima, dividend revenue sebesar 20.000. Lalu yang selanjutnya, interest revenue sebesar 7.000. Lalu write off of inventory due to obsolescence sebesar 80.000. Depreciation expense omitted by accident in 2021 sebesar 40.000. Lalu interest expense sebesar 50.000. Cash dividends declared sebesar 45.000. Lalu retained earnings at Desember 31, 2021 sebesar 980.000. Lalu yang terakhir adalah effective tax rate of 34% on all items. Instruksinya, kami disuruh untuk menyiapkan laporan laba rugi untuk tahun 2022 dengan mengasumsikan bahwa 60.000 saham biasa telah beredar. Yang kedua, menyiapkan laporan laba ditahan untuk tahun 2022. Yang pertama, income statement 31 Desember 2022. Net sale di bagian debit, lalu dikurang dengan cost of goods sold 780.000, menghasilkan gross profit sebesar 420.000. Lalu, selling expense 65.000, ditambah administrative expense 48.000, ditambah depreciation expense omitted by accident in 2021 sebesar 40.000, lalu write off of inventory due to obsolescence sebesar 80.000, menghasilkan jumlah sebesar 233.000. Lalu other income. Other income terdiri dari dividend revenue sebesar 20.000, lalu ditambah dengan interest revenue sebesar 7.000, menghasilkan hasil 27.000. Lalu income from operational diperoleh dari besarnya gross profit dikurangi dengan beban-beban yang ada, yaitu 420.000 dikurangi 233.000, lalu ditambah dengan pendapatan yang ada, yaitu 27.000 menjadi 214.000. Lalu dikurangi dengan interest expense sebesar 50.000. Jadi, income before income tax sebesar 164.000. Lalu, kita mencari income tax-nya dari 164.000 dikalikan dengan 34% untuk semua item, menghasilkan hasil sebesar 55.760.000. Setelah ditotal semua, menghasilkan net income untuk tahun 2022 sebesar 108.240. Next. Selanjutnya, laporan laba ditahan. THO Ltd. Laporan laba ditahan 31 Desember 2021
sebesar 980 dolar. Lalu laba bersih tahun 2022 sebesar 108.240 dolar. Lalu total 1.088.240 dolar. Dividen tunai diumumkan sebesar 45 dolar. Lalu laba ditahan pada 31 Desember 2022 $1.043.240. Yang selanjutnya soal L5.14 LO3. Berikut adalah laporan perbandingan posisi keuangan Lopez pada awal dan akhir tahun 2022. Di laporan posisi keuangannya, di aktivanya peralatan di 31 Januari 2022 itu 39.000, di 1 Januari 2022 itu 22.000, dan income pada Desembernya itu 17.000. Akumulasi penyusutan peralatannya tanggal 31 Januari itu min 17.000, tanggal 1 Januari min 11.000, dan income Desembernya 6.000. Lalu piutang usaha 31 Januari sebesar 91.000, 1 Januarinya 88.000, dan income Desembernya 3.000. Uang tunai 31 Januari 45.000, 1 Januarinya 13.000, dan income Desembernya 32.000. Totalnya di tanggal 31 Januari 2022 itu 158.000, sedangkan di tanggal 1 Januari itu 112.000. Lalu ada ekuitas dan kewajiban, modal saham biasa di tanggal 31 Januari itu 100.000, 1 Januari 80.000, dan income Desembernya 20.000. Lalu laba ditahannya 38.000 di tanggal 31 Januari. Tanggal 1 Januarinya 17.000, dan income Desembernya 21.000. Lalu utang usaha tanggal 31 Januari itu 20.000, 1 Januarinya 15.000, dan income Desembernya 5.000. Nah, totalnya di tanggal 31 Januari itu 158.000, dan di tanggal 1 Januari itu 112.000. Nah, laba bersih sebesar 34.000 dolar dilaporkan, dan dividen sebesar 13.000 dolar dibayarkan pada tahun 2022. Peralatan baru dibeli dan tidak ada yang dijual. Yang diminta adalah untuk menyiapkan laporan arus kasnya di tahun 2022. Nah, ini adalah laporan posisi keuangan. Yang pertama ada arus kas dari ekuitas operasi. Pendapatan bersihnya itu 34.000, lalu biaya penyusutannya 6.000, peningkatan piutang usahanya min 13, peningkatan hutang usahanya itu 5.000. Nah, kalau di total itu jadi 8.000. Nah, arus kas yang disediakan oleh aktivitas operasi itu jadinya 42.000 didapat dari 34.000 ditambah 8.000. Jadi totalnya itu 42.000. Terus ada arus kas dari aktivitas investasi, yaitu uang tunai dibayarkan untuk pembelian peralatan sebesar minus 17.000. Lalu arus kas dari aktivitas pendanaan, pertama ada uang tunai diterima dengan penerbitan saham 0, pembayaran uang tunai untuk dividennya 0, arus kas bersih yang disediakan oleh aktivitas pendanaannya 0, kenaikan uang tunai bersihnya 32.000, dan saldo kas awalnya 3.000. Totalnya itu untuk saldo kas akhir tahun itu 45.000. P532 LO1,2 Statement of Financial Position Presiden. Yang pertama adalah
Goodwill sebesar 125.000. Inventory sebesar 239.800. Payroll tax payable sebesar 177.591. Rent payable sebesar 45.000. Loans payable sebesar 285.000. Income tax payable sebesar 98.362. Cash sebesar 360.000. Long term rental obligation sebesar 480.000. Land sebesar 480.000. Share capital non-ordinary 1 bar value sebesar 200.000. Notes receivable sebesar 445.700. Notes payable to bank sebesar 265.000. Share capital preference 10 bar value sebesar 150.000. Akun payable sebesar 490.000. Prepaid expense sebesar 87.920. Retailernya tidak diketahui. Equipment sebesar 1.470.000. Income tax receivable sebesar 97.630. Pending securities sebesar 121.000. Insured notes payable long term sebesar 1.600.000. Accumulated depreciation building sebesar 270.200. Accumulated depreciation equipment sebesar 292.000. Building sebesar 1.640.000. Instruksi prepare license statement of financial position income from share capital ordinary shares otherwise 400.000 shares and share capital parents shares authorized shares 20.000 shares. Assume that notes receivable and statement of financial position present for the current year 2022. Donation sebesar 360.000. Cash sebesar 445.700. Notes receivable sebesar 97.630. Income tax receivable sebesar 87.920. Inventory sebesar 239.800. Sejumlah artinya 1.231.50. Dan current asset land sebesar 480. Equipment sebesar 1.470.000. Akumulasi depreciation equipment 292.000. Terus building sebesar 1.640.000. Accumulated depreciation building sebesar 270.200. Goodwill sebesar 125.000. Trading spirit sebesar 121.000. Total non-surat asset sebesar 3.273.800. Jumlah dengan total current asset selanjutnya 4.504.850. Liabilities and equity liabilities. Akun payable sebesar 490.000. Notes payable sebesar 265.000. Payroll tax payable sebesar 177.591. Rent payable sebesar 45.000. Income tax payable sebesar 98.362. Total current liabilities sebesar 1.075.953. Non current liabilities bonds payable sebesar 255.000.
Insurance notes payable sebesar 1.600.000. Long term rental obligation sebesar 480. Total non-current liabilities sebesar 2.365.000. Total liabilitas 3.449.953. Equity share capital ordinary 1 par value 200.000. Share capital preference 10 par value 150.000. Retail earnings 713.897. Total liquidity sebesar 1.063.897. Di total menjadi 4.504.850. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata atau kurang paham dari pembahasan kami, mohon maaf sebesar-besarnya.